I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Kasmita dengan NIM 22376GSD0654. Saya berasal dari kampus STKIP Pelita Nusantara Buton, Prodi PGSD. Sehubungan dengan itu, untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu media pembelajaran dan TIK. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul Media Pembelajaran dan TIK. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan masuk di isi presentasi. Isi presentasi memiliki 6 poin. Yang pertama, hakikat media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang keempat adalah pengelompokan media pembelajaran. Yang kelima adalah lingkungan sebagai media pembelajaran. Dan yang keenam adalah evaluasi media pembelajaran. Baik, kita akan masuk di materi 1. Baik, teman-teman di sini menjelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dalam pengajaran sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di sini ada hakikat media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembelajaran ini biasanya menggunakan perangkat hardware dan software dan aplikasinya seperti perangkat yang tersambung dalam jaringan komputer. Oke, baik, di sini kita akan masuk di materi kedua. Materi kedua adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ada 8 manfaat media pembelajaran menurut Istiqlal, yaitu 1. Penyampaian materi dapat diseragamkan, di mana para siswa dapat melihat materi secara bersamaan. Yang kedua, di sini proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga ada jumlah waktu mengajar lebih efisien. Yang keempat adalah kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses belajar siswa kapan saja dan di mana saja. Yang keenam ada sikap positif. Yang ketujuh ada peran pengajar dapat mengarah ke arah positif dan produktif. Yang kedelapan ada proses belajar lebih interaktif. Baik, di sini kita akan masuk di materi ketiga. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang telah dirumuskan itu ada 5. Yang pertama, merumuskan tujuan instruksional, yaitu 2 yang merumuskan tujuan butir secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang ketiga ada mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang keempat adalah menulis naskah media. Dan yang kelima adalah mengadakan tes dan revisi. Baik, di sini kita akan masuk di materi keempat. Materi keempat yaitu pengelompokan media pembelajaran berdasarkan karakteristik. Ada 5 kategori media pembelajaran yang menurut Setia Rosari 2005, yakni 1. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik, pengelompokan berdasarkan unsur dan pokoknya, pengelompokan berdasarkan penggunaan, dan
berdasarkan hierarki manfaat media. Baik, di sini ada karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran terbagi atas 4. Yang pertama, 1, media visual. Media visual yaitu terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Sedangkan media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio juga berfungsi untuk merekam dan memancarkan suara manusia. Baik, di sini ada media audio visual. Media satu ini dapat menampilkan unsur gambar, visual, dan suara audio secara bersamaan. Pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi seperti audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang keempat ada multimedia. Multimedia adalah penggabungan atau pengintegrasian dua lebih atau lebih format seperti teks animasi. Baik, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu materi kelima, yaitu materi dengan judul lingkungan sebagai media pembelajaran. Media lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu objek pengamatan dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Baik. Adapun tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu 1, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan yang kedua adalah pembelajaran aktif, yang ketiga pengembangan keterampilan, yang keempat penyadaran dampak lingkungan, dan yang kelima ada pemahaman tentang keanekaragaman, yang keenam adalah mendorong inovasi. Adapun teman-teman, di sini ada beberapa jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, 1, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang berada di dalam masyarakat. Sedangkan lingkungan alam, dan yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam ini dia bersifat yaitu lingkungan yang sering kita lihat yang ada di sekitaran lingkungan kita, seperti kayak contohnya kayak pohon atau yang lain gitu. Di sini ada lingkungan buatan. Baik, di sini kita akan masuk di materi terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Apa itu pengertian evaluasi pembelajaran? Menurut Toha 1990, mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasil dibandingkan dengan tolak ukur untuk mengetahui kesimpulan. Jadi di sini pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai atau sesuatu atau ketentuan kegiatan keputusan untuk kerja proses orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton teman-teman.